Halo guys, balik lagi di channel YouTube gua. Nah, di video kali ini gua bakal jawab pertanyaan yang kalian udah post di Instagram gua @tisnasaputra beberapa minggu lalu ya. Oke, let's check this out. Oke, pertanyaan pertama ini dari account Panji LM. Oke, pertanyaan adalah, "Kak, tips pakai crop pants yang ada polanya dong, thanks." Jadi kalau untuk cowok ya sebenarnya kalau gue sih avoid pola yang terlalu rumit. Jadi tergantung, kalau misalnya kamu pengen memperpanjang kaki kamu, biasanya kalau pakai pola yang ada garis-garis lurusnya itu bagus. Tapi make sure kamu atasan itu jangan terlalu motif ya. Jadi nggak terlalu pack gitu, udah motif atas, motif bawah gitu loh. Jadi kalau mau memperpanjang kaki bagus pakai pola yang garis-garis lurus. Tapi personally gue suka banget pakai pola kotak-kotak. Itu personal taste ya. Oke, berikutnya pertanyaan dari Safira97. Pertanyaannya gini. Dia ngepost gini, "Well, maybe this is just a little bit awkward, but since you're a fashion holic and love to mix and match, I'm gonna ask you one thing. Can you give us a hijaber some tips to keep our look fresh? Thanks. Hehehe." Oke, ini lucu juga pertanyaannya ya, karena kan kalau gue kan ngefoto tadi nggak pernah pakai hijab juga. Tapi mungkin sedikit kalau misalnya kalian mau look fresh, itu kalian jangan terlalu banyak tumpukan baju kali ya. Maksudnya kayak banyak banget sekarang hijabers yang kalau pakai baju numpuk-numpuk gitu loh, ada pakai panjang-panjangnya, terus pakai kaos tangan pendeknya, terus pakai apanya lagi. Gue bilang keep it minimal, keep it simple, and use certain bright colors gitu, kayak mungkin mustard, yellow, mungkin warna putih atau pink, semua yang lebih fresh gitu loh, warna-warna fresh, warna-warna earth tone juga bagus gitu. Dan itu sih yang saran yang paling paling tekankan untuk hijabers adalah jangan pakai terlalu banyak tumpukan sih, karena itu akan seperti too much gitu, karena akan seperti kelihatan kayak gantungan baju berjalan. Itu personally ya dari gua. Dari Arvanula J. Dari kapan suka fashion? Kalau ini susah ya. Dari dulu sebenarnya gue suka fashion, maksudnya suka kayak ngikutin bajunya cocok pakai ini. Cuma yang suka banget itu baru recent kayak 2 tahun belakangan, semenjak gue mulai karir di bidang fotografi, terus gue foto fashion segala macam. Gue jadi kayak ter-attract sendiri untuk lebih mikir kayak, oh ini bagus ya, oh ini nggak bagus ya, and mix and match-nya gini bagus ya gitu. Jadi sekitar 2 tahunan belakang itulah semenjak gue mulai karir sebagai fashion photographer. Seperti itu. Berikutnya dari Mbak Insan. Pertanyaan adalah, what is your most and least favorite fashion item lately? Untuk most fashion favorite, gue akan bikin videonya tersendiri, tapi gue kasih roughnya aja. My most fashion favorite adalah a turtleneck and also bomber jacket. That's my most favorite. My most favorite fashion item lately. Kalau least favorite adalah apa ya? Boots. I don't really like wearing boots anyway, because gue itu kan tingginya nggak terlalu tinggi. Kalau gue pakai boots, kaki gue akan kemakan, panjang kaki gue akan kemakan si boots itu sendiri, gue bakal kelihatan tambah pendek. Mungkin least favorite-nya adalah boots kali ya. Selain boots, least favorite gue mungkin adalah pattern pants kali ya. Jadi kalau gue kurang gitu suka sama pants yang terlalu banyak patternnya, warna-warni atau stabilo, itu gue juga least favorite item. Jadi banyak sekarang, tadi nggak tahu. Oke, gue lanjut pertanyaannya. Fashion tips, do's and don'ts for short guys. Dari Yodi_BS. Oke, ini lumayan gampang ya karena gue juga nggak tinggi. Jadi untuk fashion tips yang untuk do's and don'ts untuk for short guys is quite easy to answer. Oke, pertama, do's-nya dulu ya. Do's-nya adalah kita jangan terlalu pakai sesuatu yang bukan dibikin buat kita. Misal kalau celana panjang yang kepanjangan atau long line t-shirt gitu. Karena seperti long line t-shirt itu quite tricky, itu kan untuk orang yang tinggi. Kalau kita pakai jatuhnya jadi short dress gitu, kayak baju tidur cewek gitu ya. Jadi kalau menurut gua long line tees itu don't sih. Kita jangan pakai long line tees, jangan juga pakai celana yang terlalu kepanjangan. Lebih baik kita beli yang ankle cut, jadi jatuhnya di kita pas. Atau kita rombak lagi celana atau jeans yang kita udah beli, kita rombak lagi, kita potong sesuai panjang kaki kita. Itu sih. Terus don'ts-nya lagi adalah, untuk do's-nya lagi adalah pakai sesuatu yang seminimalis mungkin, dalam artian jangan terlalu tumpuk-tumpukan lagi. Misalnya kalau kamu mau pakai layering gitu, pakai 2 layer, misalnya daleman 1 sama luaran 1 gitu, jangan terlalu numpuk. Itu nanti bakal bikin berat di
badan kamu bagian atas, dan seolah-olah kalau di kamera tuh atau dilihat secara visual tuh seolah-olah badan kamu tuh berat dan tepat, jadi pendek. Dan nextnya lagi adalah kalau bisa beli sepatu yang lebih tebal. Jangan beli sepatu yang pipih, kayak ada beberapa sepatu yang kayak masuk model langsung masuk kan, yang slop gitu, yang pipih. Itu jangan kayak gitu. Kamu kalau bisa beli yang soalnya tebal, karena itu akan menambahkan tinggi badan kamu sendiri. Seandainya mau pakai pattern pun pakai pattern yang lebih ke garis-garis vertikal kali ya, itu akan menambah torso kamu dan seperti itu. Dan juga kalau mau pakai luaran, dusnya adalah saran saya adalah beli yang agak crop, kayak misalnya beli crop jeans jacket gitu, jadi jatuhnya itu pas di pinggang kita, jadi itu bikin torso kita pas ukurannya seperti itu. Kak, rib jeans bagusan DIY atau beli jadi, kasih saran dong. Oke, nah ini gini nih, gue tricky jawabnya. Kok kamu emang bisa bikin rib jeans, kayaknya rib jeans yang DIY itu bakal lebih, gimana ya, bakal lebih bagus dan personal, dan kamu bakal bisa menghargai karya kamu sendiri. Kalau kamu seandainya nggak bisa bikin rib jeans, lebih baik beli sih, daripada sayang kamu buang-buang duit kan. Dari Rocky Marisma, orang kurus sebaiknya pakai baju dengan lengan pendek atau lengan panjang Kak, gimana cara nutupin kurusnya? Oke, kalau kamu kurusnya kurus banget, saya saranin kamu pakai baju yang lengan panjang. Kalau seandainya kurus banget ya, karena itu bakal bisa menambah volume badan kamu. Dan juga kamu lebih bagus kalau kamu mau pakai kaos tangan pendek, kamu doublein lagi dengan layer. Jadi bisa bikin kayak bomber jacket gitu, bisa bikin badan kamu lebih bervolume, lebih buff gitu, lebih berisi gitu loh. Tips fashion untuk orang yang bertubuh besar dong Kak, kasih do's and don'ts gitu regarding styling buat orang yang bongsor, hehehe. Nah sekali lagi, namanya fashion itu kita harus kenal diri kita sendiri. Jadi kalau dengan kenal diri kita sendiri adalah maksudnya kita pakai baju sesuai yang dibikin untuk kita. Misalnya kalau kamu bertubuh besar atau bongsor, kamu jangan pilih baju yang buat orang yang badannya kecil. Jadi kamu jangan wear tight clothes, jangan wear hal-hal yang terlalu ngetat gitu loh. Wear something like oversized t-shirt, itu juga bisa bikin cool kok. Kamu masih bisa pakai jaket lagi, tapi yang sesuai dengan size kamu gitu loh. Yang paling penting adalah pede. Kalau kamu pede, apapun yang kamu pakai akan kelihatan lebih bagus gitu. Yang pasti jangan pakai tight clothes. Oh ya, ini untuk Gelang Gaprel. Gelang Gaprel, pertanyaan adalah Kak, baju apa yang bagus buat cowok yang punya man breast, mungkin man boobs kali maksudnya ya. Terus bagus gak buat cowok yang pakai celana pendek padahal betisnya gede? Oke. Untuk cowok yang punya man breast itu mungkin avoid bahan-bahan kaos kali ya, kaos-kaos yang polos gitu, karena nanti dia akan ngejiplak dadanya, karena akan ngejiplak ke kaos itu dan kelihatan kurang bagus gitu loh. Kecuali kalau kalian pakai yang warnanya gelap, hitam seperti itu. Kalau warna-warna terang pakai kaos itu kurang bagus. Jadi untuk tipsnya mungkin diakalin kalau kalian sana mau pakai kaos, pakai doublean seperti jaket, outerwear seperti itu untuk nutupin hal-hal seperti itu. Tapi kalau kalian nggak mau pakai jaket lo panas, mungkin kemeja adalah best solution. Unless man boobsnya itu otot ya, bukan lemak. Jadi kalau misalnya otot ya nggak apa-apa, kalau kalian mau tampilin sengaja pakai kaos juga nggak apa-apa gitu loh. Tapi I don't think that showing off your body parts itu bakal edgy ya. Jadi better ya pakai baju yang pas lah, jangan terlalu tight seperti itu. Bagus gak buat cowok yang pakai celana pendek padahal betisnya gede? Sebenarnya relatif ya, kalau kamu pede-pede aja ngasih lihat betis kamu yang gede ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalnya kamu agak berasa kayak nggak pede, better avoid itu dengan cara pakai celana-celana yang straight cut. Jadi betis kamu nggak gitu kelihatan, atau pakai baggy jeans gitu, baggy pants gitu. Jadi bentuk kakinya juga bakal kelihatan kayak baggy gitu. Jadi nggak kelihatan ngejiplak kaki betisnya itu ke celananya itu bakal lebih bagus kok. Oke, pertanyaan masih banyak. Berikutnya adalah inspirasi berpakaian dari Kak Tisna siapa dan mending jadi fashion stylist atau pengusaha bidang fashion? Inspirasi fashion saya itu sebenarnya ada beberapa ya, seperti kalau misalnya di Instagram ada namanya David Gizon, itu blogger dari Filipina, saya suka banget. Dan saya juga suka juga dengan Adam Gala, One Day Per Street, style untuk cowok yang bagus tapi nggak berlebihan, itu mereka saya suka banget. Dan mending jadi fashion stylist atau pengusaha di bidang fashion? Mana ya? Fashion stylist sebenarnya hobi, kalau pengusaha di bidang fashion itu mimpi. Jadi ya dua-duanya enak sih, as long as it's related with fashion, I really love that. Oke. Bagaimana cara berpenampilan secara konsisten? Oke. Untuk penampilan secara konsisten maksud dengan baju yang sama itu kita mustahil ya, karena fashion itu kan bergerak terus, fashion itu dynamic dan fashion akan berubah. Otomatis kita akan merubah cara penampilan kita. However,
yang tidak berubah adalah karakter kita. Jadi sebelum kita menentukan style apa yang kita mau ambil, kita harus tahu karakter diri kita, feature badan kita itu seperti apa. Jadi kayak misalnya, oh saya ini, kalau misalnya saya tingginya juga nggak gitu tinggi, mungkin badannya juga nggak terlalu slim, jadi saya tahu patokannya, oh saya harus pakai celana seperti ini, baju seperti ini gitu. Tapi setelah mengetahui diri kita, setelah mengetahui feature diri kita dan juga karakter diri kita, baru kita masukkan ke fashion dan berpenampilanlah sesuai dengan karakter kita, dan itu akan terlihat lebih konsisten. Jadi bukan bajunya sendiri yang konsisten kita dengan baju yang sama, tapi yang konsisten adalah style kita karena kita tahu karakter kita seperti apa. Seperti itu. Dari AJ_Azalea. Ini pertanyaannya adalah, apa sih yang membuat kamu tertarik sama dunia fashion sebagai fashion influencer? Apakah ada tips simple untuk college student seperti saya yang harus digunakan untuk daily routine selain comfort dan mix and match? By the way, I'm one of your bigger fans. Thank you so much Azalea, Azalea. Nah, untuk hal yang membuat saya tertarik sama dunia fashion adalah itu selalu dinamis ya, dan fashion itu reflection of our identity. Jadi kalau untuk menunjukkan siapa kalian, karakter kalian, itu fashion adalah salah satu medianya. Dan hal tersebut adalah membuat saya tertarik dengan dunia fashion. Karena fashion itu lumayan sangat penting these days ya, for both men and women. Dan sebagai fashion influencer ada tips simple untuk college student. Nah, saya juga ada beberapa post, beberapa casual outfit untuk college student. Pakai sesuatu yang casual, simple, dan apalagi kalau kamu misalnya kuliahnya di Jakarta yang panas gini, pakai sesuatu yang minimalis. Misalnya bahan-bahan kaos, soft touch, bahan-bahan yang lebih enak gitu loh. Dengan di outerin juga dengan bahan yang enak seperti kemeja, seperti itu. Jadi kemeja bisa kamu mix and match, bukan menjadi dalaman ya, justru kemeja bisa menjadi luaran juga dari kaos yang di dalamnya. Yang penting kamu bakal kelihatan rapi. Back again itu harus sesuai dengan karakter kamu sendiri gitu. Oke, aku ambil pertanyaan terakhir karena pertanyaannya banyak banget, ntar videonya nggak cukup, nanti aku akan jawab di next videonya lagi. Oke, pertanyaan dari Irfan Sraya. Kau beli kaos, kemeja atau celana gitu biasanya di mana aja yang recommended? Oke, maksudnya untuk beli fashion items ya. Saya akan jawab secara general. Untuk beli fashion items biasanya saya di mana? Untuk beli kayak atasan gitu saya suka banget sama Burton Menswear, Topman, Uniqlo karena size-nya itu benar-benar saya banget ya. Untuk Burton dan Topman karena mereka British, seperti yang saya bilang saya suka banget sama British style. Untuk Uniqlo saya suka banget bahannya karena it's very comfortable to wear daily. Dan untuk celana itu biasanya beli di mana? Nah ini kue tricky. Kalau saya beli di beberapa tempat yang biasa seperti Uniqlo atau American Eagle, pasti saya akan rombak lagi, kayak akan cut sesuai dengan panjang kaki saya, di alter lagi. Dan tapi kalau untuk celana-celana kayak misalnya crop pants gitu atau ankle cut pants, saya biasa beli di Pull and Bear karena mereka punya ankle cut itu di saya jatuhnya pas banget. Seperti itu. Oke, that's all untuk pertanyaan. Thank you banget yang udah kasih pertanyaan. Sorry saya nggak bisa jawab semua pertanyaannya dalam video ini, tapi saya akan jawab di video yang next video di kesempatan yang lain. Dan jangan lupa like, subscribe, komen di bawah ya. Dan juga kalian boleh kasih hal-hal apa saja yang saya mau bahas di YouTube saya ini. So hope you guys like this video. Don't forget to like, comment, and also subscribe to my channel. See you in the next video. Goodbye. Halo guys, hari ini gue lagi ada di Bali, tapi gue gak sendirian karena gue bareng teman-teman gue, yaitu Elsie, Lucky, Michi, dan juga Putra.